Yesus sujud, Abraham sujud, Musa sujud, Daud sujud, Ezra sujud, Yesus sujud, Nabi Muhammad sujud. Nah, makanya umat Islam juga sujud sampai sekarang. Makanya saya bilang, ajaran yang lurus, tegak lurus itu mengesahkan Tuhan, ritualnya tetap sama gitu. Dari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan YSPI ya, ini perdebatan Islam dan Kristen dan lucu ini ya, seperti biasa ya, tidak dapat banyak kita komentari karena memang perdebatannya orang-orang Kristen hanya begitu-begitu saja, lucu-lucu gitu. Baik kamu Semin, demikian videonya. Nomor 21 sampai 23. Tidak apa-apa kan sharing kita Kata ini. Yesus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya malah senang kalau abangnya mau catat gitu, biar dipelajari. Nih, Matius 7 dari ayat 21 ya, kita baca. Oke? Saya gedein dikit. Nih, Matius 7 nomor 21. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, dari kalimat ini aja Bang ya, ada nggak kehendak Bapa di sorga itu agar kita menyembah dan menuhankan Yesus? Tidak sih. Nggak Pada pernah Bapak sih. ada Bang. Ditanyakan kepada Bapak itu. Iya, artinya yang menyembah Yesus itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Bila tidak sesuai dengan kehendak Bapa, maka dia tidak akan masuk surga, kata Yesus. Bapak, Atau tar ya Bapak. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya berarti merujuk ya pada yang lain. Bapak di sorga kan, nggak pernah menyuruh kita untuk menyembah dan menuhankan Yesus, nggak pernah. Ya, benar. Nah, gitu. Baik, kita lanjut nih Bang. Ya, lanjut lagi. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini ada di hari akhir nanti Bang, yang menyeru Yesus itu, yang memanggil Yesus itu Tuhan. Menurut Anda yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa? Kristen Dan Katolik. Baik. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Maka Yesus menjawab kayak gini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kata Yesus, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang menuhankan Yesus, yang memanggil dia Tuhan, yang menyembah Yesus, itu akan diusir oleh Yesus Bang. misalnya gitu ya. Iya. Anda bisa buka sendiri, mau lewat HP Anda atau lewat kitab Anda boleh. Yang penting dicatat gitu ininya, yang saya sampaikan Matius 7 nomor 21 sampai 23. Jadi orang yang menuhankan
dan menyembah Yesus itu, maka akan diusir oleh Yesus di hari terakhir nanti. Karena dia tidak pernah meminta untuk disembah. Dan tidak pernah dia itu mengaku dirinya adalah Tuhan. Nggak pernah. Itu. Kalau saya Bang ya, kalau saya di Islam, ya di Islam juga saya meyakini Yesus. Meyakini Yesus saya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Ajaran dia itu benar memang. Benar gitu. Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam. Tuhan langit dan bumi. Mengesahkan Tuhan. Makanya kan kata dia dalam Markus 12 tuh. Hukum terutama kata Yesus. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kan kayak gitu. Nggak ada. Hai Bani Israel. Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Nggak ada. Dia mengatakan Tuhan itu Esa, tidak dapat dilihat dengan mata gitu. Nah makanya Bang, kalau kami mengenal Yesus itu di dalam Islam, kami menyebutnya dengan Nabi Isa alaihi salam gitu. Maka terekam juga hari terakhir tadi yang di Matius 7 tadi di dalam Al-Quran kami ada Bang. Kayak gitu. Dalam Al-Quran kami nanti Yesus atau Nabi Isa itu di hari terakhir akan dihadapkan kepada para penyembahnya yang menyebut dia Tuhan gitu. Dan Allah langsung tanya. Nih saya kasih ayatnya kalau di Al-Quran saya. Nih, bentar ya Bang ya. Ya. Ya coba. Bentar, saya bukakan. Kita belajar bersama aja gitu. Gak apa-apa lah. Nih nanti Anda bisa buka di Al-Maidah nih Bang. Ya, Al-Maidah ayat 116 gitu. Ini saya bacakan Arabnya dulu baru terjemahnya ya Bang ya. Karena Al-Quran saya berbahasa Arab. Dia ada terjemahannya di bawah nanti. Oke. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nih terjemahnya ini Bang. Waktu Nabi Isa di hari kiamat atau Yesus itu di hari kiamat nanti dihadapkan kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, wahai Yesus putra Maria, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Atau langsung ditanya, langsung diambil kesaksian Yesus nanti di hadapan para penyembahnya. Gitu. Maka Yesus atau Nabi Isa menjawab apa? Maha suci engkau, tidak dapat bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya, kata Yesus. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lanjut nih Bang ayatnya. Padahal kata Yesus dia memerintahkan apa? Nih, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Nih Bang, perintahnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus? Yaitu Lukas 4 nomor 8 tadi. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh. Lukas 4 nomor 8 tadi, sembahlah Allah kata Yesus.
Itu yang dia sampaikan, bukan menyembah dirinya. Gitu. Makanya di dalam kitab Anda nih, coba Ya. ada juga kosakatanya kayak gini, Bang. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20. Nih. Nomor 17. Ya entah. Ya udah. Nih, kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang," kata Yesus, "aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sama kan dengan di Al-Quran tadi nih. Aku tidak pernah memerintahkan untuk apa? Untuk menyembah diriku, kecuali kepada Allah. Alah. Kan kayak gitu. Berarti Sesungguhnya kesimpulannya nih kalau kata Ah, gimana? kesimpulannya menurut Abang Tuhan itu apa tuh? Jadi kesimpulannya para nabi, Ya. ajaran Yesus yang asli, ajaran para nabi itu sama Mengajak dengan ke ajaran Allah, Islam, ajaran ke Allah mengesahkan Tuhan, mengajak ke Tuhan semesta alam semua. Saya ngerti. Makanya Ya, kan berarti kata Al-Quran saya wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. gitu ya. Iya, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka dari itu Bang, sayangi umur, kata saya. Kalau kita mati kita nggak bisa kembali, jangan sampai salah sembah gitu. Gitu. Kita nggak dua kali di dunia ini. Kalau kita salah sembah celaka kita nanti pasti. Nah, kayak gitu. Maka kita berjalan kepada saudara-saudara dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku yang pergi ke Bapakku. Ya. Pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Makanya di Al-Quran apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Tulis. Tuh. Betul juga sih. Temanya kan Makanya pada hari ajaran para nabi itu sama, Bang. Sama. Cuma kami dalam Islam mengetahui bahwa Yesus atau Nabi Isa itu diutus hanya untuk suku Israel dia. Bukan untuk seluruh manusia. ada nats pendukungnya ya. Untuk khususnya Ada ke Matius Yesus. 15 nomor 24. Nih. Nih Bang. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Matius 15:24. 24. 15:24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, perempuan Kanaan. Ya saya lebih suka. Nah, terus nih pesan Yesus juga, Bang, sama murid-muridnya. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Apa kata Yesus pesannya kepada muridnya? Nih, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus melarang ajarannya itu diajarkan keluar Bani Israel. Gitu. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke Matius 10 itu ya. Ya, 10 5 sampai 6. Ke Samaria aja yang sebelahan kagak boleh, apalagi sampai Indonesia. Ah gitu, Yesus melarang ajarannya diajarkan keluar Bani Israel.
janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dalam kota Samaria. Ya udah, kasih ya. Nah itu makanya ini Anda pikir ini apakah ada di Al-Quran? Ada bang, di Al-Quran kami juga ngerekam ini. Nih, bentar saya bukakan ayatnya. Ya. Bentar iklannya, bentar. Ada iklan, sabar ya teman-teman. Aduh, iklannya lama kali nih bang. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49. Nih bang, tuh. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa itu, Yesus itu, aku telah datang kepadamu sebuah tanda mukjizat sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Ya, tuh. Dia sebagai rasul utusan kepada Bani Israel, sama dengan kitab Anda tadi gitu. Dikonfirmasi. Jadi bang, sebenarnya Islam itu bukanlah ajaran yang baru. Islam itu ajaran lama dari para nabi gitu, yaitu mengesahkan Tuhan. Makanya kan Nabi Musa mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus pula berkata dalam Markus 12 nomor 29, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, kata Yesus. Nah, terus Nabi Muhammad juga menyampaikan, qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa, kata Nabi Muhammad. Semua sama ajarannya. Islam ini bukan ajaran yang baru, bukan. Memang ajaran para nabi terdahulu gitu. Jadi paham-paham yang kayak Tritunggal bang ya, paham-paham kayak Tritunggal, terus juga yang menyuruh menyembah Yesus, itu sangat melenceng jauh dari ajaran Yesus. Jauh. Yesus dia bersunat, maka di Islam juga sunat. Yesus tidak pernah makan babi. Islam pun haram bang makan babi gitu. Haram makan babi. Yesus puasa, kami pun juga puasa, sama. Oh, Yesus itu sujud di Taman Getsemani. Coba lihat umat Islam, sujud juga kan dia tuh. Sujud juga umat Islam, kayak sholat tuh. Itu. Ya udah, makasih ya bang informasinya. Satu lagi bang. Ya. Satu lagi bang. Anda percaya nggak praktek sholat tuh ada di kitab Anda, di Kristen? Enggak sih. Saya bukakan ya. Nehemia 8 nomor 6. Catat. Nehemia ya. Bagaimana guna? Nehemia 8 nomor 6. Ya udah, bukakan aja ya. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan. Kalimatnya kayak gini. Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Tuh. Memuji Tuhan. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar ini bang ya, kalau dalam bahasa Arab Allah yang maha besar Allahu Akbar gitu. Iya. Bahasa Arabnya Allahu Akbar. Makanya saya bilang, di ajaran para nabi, di kitab Anda, para nabi itu mengajarkan sholat. Makanya kayak Ezra tadi,
Kata Ezra, angkat tangan memuji Allah, Allahu Akbar. Kayak gitu. Sambil angkat tangan. Di belakang makmumnya menyebutkan amin, amin. Makanya kan berlutut dan sujud. Sama kayak orang sholat. Makanya Bang, Yesus juga sujud kan di Taman Getsemani. Dia sujud. Proskuneo, bahasa Yunaninya. Gitu. Yesus sujud. Abraham sujud. Musa sujud. Daud sujud. Ezra sujud. Yesus sujud. Nabi Muhammad sujud. Nah, makanya umat Islam juga sujud sampai sekarang. Makanya saya bilang, ajaran yang lurus, tegak lurus itu mengesahkan Tuhan, ritualnya tetap sama gitu. Dari dulu ritualnya tetap sama. Ritualnya tetap sama di bawah para nabi itu. Gak ada yang beda. Gak ada para nabi itu Bang menyuruh kita untuk jingkrak-jingkrak, joget-joget tuh gak ada. Gitu, gak ada. Jadi seperti itu Bang, ini sedikit penyampaian dari saya. Iya, nanti mungkin Abang tolong dipelajari yang saya kasih sama Anda, kan sudah Anda catat. Ya. Atau Anda perlu videonya, nanti silahkan ke YouTube saya aja gitu. Di YouTube saya cari di profil saya tuh, profil saya ada nanti link. Ini kayak gini ya teman-teman. Nih mungkin saya contohin sedikit juga nih. Di profil saya tuh kayak gini Bang. Biar Abang tahu juga. Saya buka dulu bentar ya Bang ya, jangan turun dulu. Nah, nih Bang. Nah nih, Anda klik ini nanti profil saya, akun yang live ini klik link ini nih, https link Yayasan Iman BJB nih. Baik, di situ nanti akan muncul kayak gini Bang. Bentar ya. Nah, muncul kayak gini. Ada YouTube saya. Nih YouTube saya 2. Lihat aja YouTube saya nih. Klik aja di situ. Nih YouTube. Buka tautan ini di browser. Saya nggak pakai browser sih ya. Tunggu. Tuh YouTube, TikTok ada. Semua WhatsApp saya ada. IG ada juga. Nah, semua direkam Bang. Jadi di YouTube album Yusuf PI dia. Kita ini rekamannya nih. Sabar ya. Sabar. Kalau Anda mau mengulang video kita gitu. Bentar Bang ya. Nah, ini Bang. Album Yusuf PI. Tentara Romawi masuk surga atau neraka. Nah, ini gambarnya kayak gitu. Tuh, ada kan? Jadi Anda bisa ulang videonya di situ, nanti Anda ambil dan Anda pelajari Bang ya. Ya kasih. Oke. Sama-sama Bang Rival ya. Salam kenal dari saya. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Bang mau ditanyakan atau mau dipelajari dulu, nanti silakan naik kembali kalau ada pertanyaannya. Masih banyak yang ngantri tuh. Baik. Oke, selamat malam Bang. Selamat istirahat. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana perdebatan itu berlangsung dan bikin kita tertawa ya, bikin kita ngakak karena memang orang-orang Kristen ini ya itulah diwajibkan untuk menghilangkan akal, sehingga apa yang disampaikannya itu terlepas dari akal. Ketika diberikan pemaparan, menerimanya pun tidak menggunakan akal. Nah, itulah jadi rancu mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.